kita segmennya agak banyak. Kita upayakan semua bisa sharing semaksimal dan mungkin menyambut Bekasi di 2024, 2025 dan seterusnya akan seperti apa. Menurut Bang Denny kira-kira nanti jalannya visiting Bekasi akan kayak gimana, Bang? Iya, langsung ditodong. Aku kira kita punya banyak PR, tapi kita nggak tahu harus relax atau harus bekerja keras. Kayak misalnya kita tadi ada istilah misalnya jangan hanya kita jago kandang. Aku pikir sih kita harus jago kandang, karena kalau menurut aku sebagai seniman teater gitu ya, aku harus jago kandang dalam artian aku harus bisa menciptakan iklim yang baik, iklim perteateran yang baik di Bekasi gitu ya. Karena iklim perteateran di Bekasi masih kurang baik, masih banyak yang harus dibenahi gitu ya. Kalau dari sisi aku sih begitu, Bang Abi. Oke, jadi aku meng-highlight ada poin penting. Jago kandang itu penting untuk menjaga kondusivitas, menjaga iklim yang enak, yang nyaman dalam berkomunitas, melakukan pergerakan, aksi dan seterusnya. Artinya jago kandang dalam artian aku harus beserta kawan-kawan harus menggerakkan ya, harus terus menggerakkan ya Bang Denny ya. Kalau boleh Bang Denny sedikit bergerak juga ke sini boleh Bang, biar aku yang di sini. Oke. Sebenarnya aku moderator apa narsum? Aku bingung. Oke. Tapi oke lah kita. Sebenarnya di sini Bang Denny sebagai salah satu narasumber senior, kawakan, multi talent semuanya Bang. Masih banyak yang lebih senior. Siap. Atur nuhun Bang Denny. Terkait jago kandang tadi sebenarnya menjadi hal yang menarik untuk kita diskusikan, mengingat mungkin pergerakan komunitas terbatas tentunya dengan segala sumber daya, energi, sumber daya macam-macam lah, SDM dan sebagainya gitu. Nah ini kita juga ingin bertanya kepada Bang Khair selaku kebetulan beliau sejak muda sudah menjadi aktivis gitu. Kemudian terus aktif di dunia perkampus, di dunia kampus berada di tengah-tengah mahasiswa untuk sama-sama yuk anak muda bisa apa. Beberapa kali berkegiatan aku mengikuti Bang Khair pun beliau hampir tidak pernah menolak untuk diundang, terutama untuk kegiatan-kegiatan komunitas. Sebesar itu keberpihakan Bang Khair kepada kita, teman-teman komunitas dan anak muda. Kita beri aplaus dulu untuk Bang Khair. Dan pertanyaannya ialah Bang, kira-kira apa sih Bang yang perlu kita tingkatkan dari teman-teman komunitas Bekasi, dari sisi mungkin Bang Khair juga bisa lihat dari sisi budaya yang terbangun, lalu Bekasi sebagai kota urban yang multikultural, artinya kita bicara segmen-segmen yang kemudian mungkin punya kotaknya masing-masing, kemudian juga barangkali ada simbol kotaknya masing-masing. Nah, ini akan seperti apa? Baik, terima kasih Abi. Pertama begini, begitu kita masuk dunia anak muda, itu identitas pertama biasanya kreativitas. Kreativitas ini kan terbentuk dari pergumulan di mana mereka bergumul. Nah dari situlah kemudian menginspirasi. Inspirasinya akan kelihatan tuh warnanya, gitu ya. Warnanya kemana? Ya. Saya di Bandung lebih banyak bergaul dengan teman-teman teater. Nah ternyata di teater selain dunia set atau dunia aktor, kira-kira kita ternyata ada dunia lukis misalkan, ada dunia rapping, setting dan seterusnya. Nah itu membutuhkan spesifikasi. Saya mengatakan Bekasi ini menjadi surganya
kita bisa mengapresiasi apa saja. Nah, dari mulai kategori yang sifatnya natural, yang sifatnya humanis kira-kira itu semuanya sangat bisa diaplikasikan dalam bentuk macam-macam tampilan, macam-macam pertunjukan. Nah karena itu kemudian butuh apresiasi. Ini yang memang kemudian saya kira jadi PR kita semua. Bagaimana ada ruang-ruang yang bisa mengapresiasi karya-karya inovasi-inovasi dari berbagai macam komunitas untuk kemudian memberikan kesempatan yang cukup mudah diakses oleh masyarakat atau publik kira-kira begitu. Nah pemerintah pada posisi yang memfasilitasi. Saya suka pakai logika begini sederhana bahwa pasar itu kadang terbentuk karena ada supply and demand. Sama saja sebenarnya. Pasar para seniman itu, pasar para kreator itu sebenarnya juga produk. Maka demand-nya adalah masyarakat. Tinggal bagaimana mempertemukan antara produk kreativitas dengan masyarakat yang membutuhkan. Pada akhirnya orang akan memutuskan, ini yang saya kira secara aktual ya, orang itu akan memutuskan pada kejati dirian yang sesungguhnya mereka itu seniman, yang sesungguhnya mereka itu suka dengan hal-hal yang estetis. Cuma kadang-kadang cuma persoalannya sifatnya material kan. Misalkan gini, orang yang punya duit lebih, dia bisa jadi beli lukisan, tapi dia suka dengan lukisan cuma karena persoalan tidak punya uang lebih, dia tidak bisa membelinya. Pertanyaannya, apakah dia menjadi tidak suka dengan lukisan? Kan tetap suka. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud estetika. Mungkin suatu saat dia ngancam kalau gua punya duit suatu saat akan saya beli. Itu yang saya maksud. Nah di kota Bekasi masyarakat perubahan seharusnya memang masyarakatnya secara ekonomi dia akan maju. Orang yang bisa mengapresiasi karya seni itu biasanya seiring dengan kemajuan ekonomi. Itu aja Pak. Apresiasi saya dan respon saya terhadap pertanyaan ini. Di dunia pendidikan, di kampus, apalagi sekarang dan kurikulum Merdeka sebenarnya kan memberikan ruang yang cukup banyak juga mahasiswa untuk mengeksplorasi kemampuan inovasinya dan kemampuan kreativitasnya. Dan sekarang sudah bukan sesuatu yang haram untuk mengatakan orang yang keluar dari jalur, orang yang keluar dari marketnya, kira-kira begitu. Nggak ada masalah. Karena memang eksplorasi potensi pikiran, akal budi manusia itu tak bisa dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya formal. Dan kadang dia malah ketemu hal-hal yang sifatnya malah di luar jalur formal. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Badan. Cuma aku mungkin tadi menangkap sedikit hal yang agak menarik. Apakah bentuk dukungan itu harus selalu formal, sedangkan mungkin barangkali teman-teman community lebih suka dengan pendekatan yang informal atau mungkin tidak terlalu kaku, katakanlah seperti itu. Mungkin ini adalah pertanyaan juga untuk akang kita dari Disparbuk Jabar. Bagaimana pemerintah dalam mengakomodir nih komunitas kayaknya lincah banget nih. Kalau nongkrong, ngopi, meeting semua sampai malam, sementara mungkin barangkali fasilitas pemerintah itu hanya terbatas sampai barangkali jam kerja. Atau mungkin beberapa waktu ini marak mengenai Creative Center yang dibangun oleh Pak Gubernur, dan itu pun mengacu ada aturan lain yang dimiliki oleh pemerintah. Artinya aturan dari katakanlah 1 bulan sebelumnya misalkan gitu, atau terbatas pada waktu yang itu mengatur pada jam kerja seperti itu, atau hal-hal sifatnya administratif gitu. Itu kan hal yang mungkin tidak semua komunitas terbiasa dengan hal itu. Tapi kita juga perlu mengkombinasikan keduanya, kira-kira seperti itu. Ada 2 hal yang harus teman-teman paham. Yang seniman itu ada urusan manajemen, ada urusan karya. Kalau urusan karya ya sudah biarkan saja dia berkarya. Nah urusan manajemen, suka atau tidak suka, memang berhadapan dengan persoalan manajemen. Ujung-ujungnya urusan administrasi. Kalau urusan administrasi, urusan yang kaku kan gitu. Nah maksud saya memang mesti ada orang yang ngurusin hal-hal yang administratif
kira-kira gitu. Sementara seniman sejatinya memang jangan direcokin urusan-urusannya ya, administratif, sehingga dia lebih luas mengembangkan. Jadi memang ada dua porsi yang berbeda ya, antara manajerial dan juga seniman fokus berkarya sebagai tanggapannya kan? Yang kelihatan programnya ini nyampe-nyampe mulai dari program di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada yang akrab kolaborasi dengan pemerintah, ada yang di sini bagaimana patuh tentang programnya itu, soalnya ini positioningnya begitu ya, soalnya kalau yang namanya di pemerintahan itu gimana apa tuh diskusi atau tugas. Kebetulan kami di bidang Despar destinasi pariwisata, dan kalau mungkin dari lihat literatur agenda acaranya ini di bidang industri pariwisata, cuman diskusi kepala dinas ke bidang destinasi ya, cuman saya untuk menggambarkan apa SDM dari destinasi ada karena untuk kota jadi si apa tuh itu berbeda, itu menjadi sendiri itu hal berbeda. Kan kalau hal-halnya begitu ya rutinitas itu, tapi dari sisi lain itu apa tuh itu gimana nih yang sebetulnya kebutuhan yang kita pakai itu tadi betul atau pabrik ya, ada caranya itu pabrik dengan bertanggung jawab dari komunikasi untuk mencanangkan kegiatan itu alat dengan pariwisata kabupaten Bekasi supaya ini apa tuh supaya atau dengan diperlukan. Mungkin dari kami mohon maaf semuanya karena saya mewakili pimpinan yang tidak bisa hadir di posisinya gitu, dan itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang. Menyambut tadi Bang, sedikit penasaran gimana caranya teman-teman di pemerintahan gitu ya untuk katakanlah bernegosiasi dengan cara kerjanya dengan komunitas. Artinya ya kita kan itu lebih banyak hari ini datang untuk satu disposisikan kerja gitu ya, hari Minggu harus libur, tapi kalau komunitas memang libur pas event, dan atau mungkin kegiatan yang sifatnya administratif ini didorong untuk teman-teman komunitas yang lincah gitu ya. Ini bagaimana mensiasati hal itu? Bagaimana cara regulasinya atau apa tuh cara menyesuaikan cara itu? Bekerjanya. Ya kalau cara bekerjanya ya kan udah ada apa tuh waktu yang sudah ada gitu dari peraturan, jadi Senin sampai Jumat gitu. Ya maksudnya untuk cara menyesuaikan dengan apa tuh pelaku ekrafnya apa gimana Mas Abi? Ya berkoordinasi atau mungkin melakukan sinergi dengan pelaku ekrafnya gitu. Oh ya, kalau masalah itu sih ya, kalau masalah dari undangannya gitu atau gimana? Apa keberpihakannya? No, ya dari kami juga berusaha melalui yang kalau satu minggu harus ada mau jadi bubar ataupun yang harus kayak dan apa tuh posisi pimpinan gitu. Kalau sih kalau satu minggu ya udah
kemarin weekend saya kerja gitu. Ehonya. Kalau begitu bang. Bisa bang. Ketika ya, beri applause. Ketika yang Aduh, lain bingung gua. teman-teman kantor mungkin libur gitu, tetap masuk bekerja dan sebagainya. Itulah. Oke, teman-teman, mungkin kita boleh geser sedikit ke Mas Paksi. Tadi ada pertanyaan yang ada bahasan yang menarik gitu ya dari Bang Dendi dan juga Bang Hoyer gitu mengenai bagaimana teman-teman komunitas sebenarnya cukup diberikan ruang. Dan ruang itu mereka yang akan mengeksplor gitu. Akan jadi ini, jadi itu gitu ya. Mereka akan mengeksersisnya, mungkin juga butuh waktu. Tapi dengan begitu akan menghidupi area atau tempat tersebut gitu. Mungkin Mas Paksi boleh boleh sedikit sharing atau bercerita, Mas Paksi Harun. Iya, terima kasih Mas Paksi, tadi sudah tidak sabar sepertinya. Bagaimana sekiranya teman-teman di manajemen katakanlah Vida Bekasi untuk mengakomodir dinamika yang hadir di masyarakat dan komunitas dan membaca tren tersebut. Ya, terima kasih ya Mas Abi. Jadi sebetulnya Vida Bekasi terutama juga dari tim manajemen menyadari betul ya peran dari kita manual aja Mas. Lebih asik kan? Buat teman-teman biar kita lebih intim diskusinya biar kita juga lebih syahdu Banget biar kedengeran. dengarkan gerimis rintik hujan gitu. Mungkin boleh agak lebih mendekat yang bisa tanpa mic aja manual gitu ya. It's okay mungkin ya para narasumber yang hebat dan luar biasa. Mati. Silakan Mas Paksi. ya izin lanjutkan ya. Jadi dari manajemen Vida melihat komunitas itu menjadi komponen penting memang. Jadi itu dimulai salah satunya memang melihat proyek Pasar Alam dan di Urban Forest ya. Kami ada grup Kambunas Land. Jadi kalau kami melihat terutama fenomena kalau sebut satu produk mall ya, kita katakan retail, itu saya sendiri dulu juga pengalaman di sana di mall, banyak hal-hal kreativitas itu dibuat oleh tim marketing atau ENP ya, advertising and promotion, itu sekedar yang penting meramaikan. Nah setelah saya masuk coba sebetulnya juga saya belajar ya, berkomunitas itu masih belajar, tapi melihat teman-teman komunitas yang dilakukan kreativitasnya itu beda. Jadi ada suatu gerakan dan itu yang bisa sustain. Nah kalau yang dilakukan oleh manajemen atau developer itu kebanyakan memang transaksional. Nah itu yang kami juga sadar bahwa komunitas perlu waktu untuk berkembang. Nah itu terbukti kita coba terapkan di Pasar Alam ini sebetulnya dengan Mas Abi juga, dengan Mas Ari dan teman-teman yang lain, bahwa Pasar Alam yang kita coba beberapa konsep belum terlalu terlihat potensinya, tapi dengan yang sekarang kita rubah lebih ke arah komunitas tapi juga tetap ada bisnisnya, itu mulai terlihat potensinya. Jadi memang komunitas itu penting ya untuk dalam pengembangan satu ini ya, properti ya. Bahkan sekup luasnya lagi, Vida ini kebetulan juga pengembangannya ke arah membuat satu kota walaupun masih kecil ya. Nah itu komunitas itu dari manajemen kami pun menyadari bahwa peran penting komunitas dalam membangun satu area itu sangat dibutuhkan, terutama masukan, karena yang menghidupi area atau ruang kami sebutnya di dunia arsitektur, ruang-ruang itu ya manusia ya, dalam artian komunitasnya. Jadi itu kami sih sekarang sudah mengarah ke sana sih, dan memang banyak kami juga melihat belum banyak developer yang melihat ke arah sana, hanya sifatnya membangun dan mungkin kapitalis ya. Tapi itu ya kembali lagi masing-masing perusahaan punya strategi ya.
Tapi secara pribadi saya juga izin mengkritisi lah. Jadi kadang banyak developer yang tidak membuat ruang-ruang publik. Kebetulan saya, ya bukan karena VIDA ya, tapi saya tahu betul bagaimana master plan-nya. VIDA ini dilihat dari banyak arsitek, diakui banyak ruang publiknya. Nah, itu memang jadi satu strategi bagaimana kita membangun koneksi antar warga. Nah, jadi dengan ruang-ruang publik itu diharapkan adanya interaksi, muncul ekosistem dan bentuk komunitas. Jadi tetap ujungnya komunitas. Ya, terima kasih Mas Raksi atas penyampaiannya sebagai perwakilan dari manajemen rasa komunitas ya. Karena sepertinya keberpihakannya cukup terasa gitu ya untuk hal ini. Bang Andri, sebagai perwakilan dari komunitas gimana Bang? Ini kita tidak bicara satu ruang building ya, atau bangunan, tapi ruang yang lebih besar, ruang publik, kota, Forum Seniman Bekasi dengan banyak pengalamannya dan juga aktivitinya, programnya. Gimana merespon hal tersebut? Oh iya, saya kenalkan dulu, saya dari Forum Seniman Bekasi. Bisa nggak sih? Oh, jadi gini, 2017 kita banyak diskusi. Intinya apa? Bekasi waktu itu adalah terkenal dengan kota preman. Kota banyak ormas. Hampir titik-titik taman-taman itu, tempat-tempat terbuka, itu nggak nyaman. Ada banyak pedagang, ada banyak pencolek, ada banyak nongkrong. Itu tahun 2017. Akhirnya kita berpikir bagaimana kota ini yang tidak bertambah besar, tapi berkembang pesat, nyaman untuk penduduknya. Kalau kita lihat sejarah, itu per 10 tahun berbeda. Tahun 2070-an berbeda, agraris, 80 masuk ke industri plus perumahan, 90 perumahan, kemudian lanjut ke gedung-gedung. Ini boleh percaya, boleh tidak, 10 tahun lagi kita udah tinggalin nanti di gedung-gedung, di apartemen. Itu sudah terjadi. Lalu bagaimana orang bisa nyaman tinggal di sini? Berarti kan kita memanfaatkan ruang-ruang yang ada terbuka di kota ini untuk ditinggali, untuk belajar, untuk berkarya. Itu dulu waktu itu. SPSB bergerak itu sesuai konsep. Jadi kita nggak asal bergerak, nggak asal kita bikin sesuatu, enggak. Kita tahun pertama kita bilang kita akan membentuk, mengedukasi masyarakat dulu di ruang-ruang publik. Kita cari ruang publik yang luas, yang waktu itu nggak nyaman deh buat orang beraktivitas. Di mana? Multiguna. Ini maaf ya, waktu itu multiguna tuh dikurung gitu. Orang boleh olahraga di tengah, tapi pinggirannya, bagian dalam nggak kelihatan. Itu banyak pelacuran segala macam. Nah kita bikin di situ dulu, bikin edukasi seni gratis. Ada musik, ada tari, ada seni rupa. Kita bikin di situ dulu. Pagi-pagi tuh mereka masih ngampar, tapi begitu banyak ada kegiatan anak-anak kecil, mereka lama-lama nyingkir karena tiap 2 minggu sekali kita namanya minggu genap. Dari situ dulu. Nah setelah itu mulai setahun mulai kelihatan, kita bikin lagi di acara Car Free Day, di acara, pokoknya kita memanfaatkan ruang-ruang publik. Gunanya apa? Mengedukasi bahwa di Bekasi itu ruang publik tuh enak buat berkarya, enak buat mengajak masyarakat. Lu tuh nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, di sini aja deket rumah, turun, mau kayak piknik segala macem. Nah konsepnya kita waktu itu piknik, Pak. Jadi sekalian musik, main, ada bawa makanan, bawa, silahkan mau makan, ada masyarakat situ yang mau belajar gambar, belajar apa, kita ajak. Nah itu alhamdulillah tuh berhasil. Tahun kedua kita sudah mulai menghimpun teman-teman dari musik, dari apa, kita udah bikin event kecil-kecilan, dari mulai kecil, kemudian ada mall ditarik. Karena juga kita berpikir bagaimana goalnya ini teman-teman seniman bisa hidup di Bekasi. Nah mulai kita bikin event di beberapa mall. Awalnya kita nggak berpikir bahwa kita harus berbayar yang segala macam, cukup yang mengisi acara ada bayaran yang pantas. Ternyata ya berkembang lagi. Bahwa di situ juga ternyata kita ditawarkan yang lebih tinggi lagi, ya sudah kita ambil. Event-event itu akhirnya berjalan terus. Dari yang sedang, kemudian dari kementerian. Kita sebenarnya udah kerjasama dengan Pemda, kerjasama bagus, tapi tidak segi dana ya, sampai sekarang. Kemarin pun dari Pemda kita hampir tidak ada uang. Tapi kita jalan, hampir tiap bulan kita buat event, dari yang kecil sampai besar tuh minimal 4.
Udah kita hitung dari tahun 2017 masuk ke COVID pun kita masih berkegiatan. Gitu. Jadi nah, itu konsep-konsep itu yang sampai sekarang hari ini kita berkumpul, saya lihat udah kita bayangkan pada waktu itu. Dari 2017 nanti kita akan berkumpul di semua titik mengadakan semacam festival di mana titik yang karena ini nggak tumbuh secara luas, lahan nggak tumbuh Bekasi. Tapi secara aktiviti manusianya bertambah. Makin padat dan ini anak muda nih mau ngapain dia? Kalau dia nggak punya aktivitas yang berarti nggak punya goal ke depannya mau apa, berat. Makanya itu yang kita konsen. Saya lebih dari edukasi itu berkembang. Akhirnya kita bikin kegiatan-kegiatan mengangkat budaya-budaya Bekasi, sekalian itu juga budaya urban. Nah, kali ini memang kita angkat juga ada yang harus kita jangan lupakan bahwa ada orang disabilitas yang ingin hidup di Bekasi dengan layak. Makanya hari ini kita angkat anak-anak autis berkarya. Biarlah kita nggak usah nunjukkan dulu karya, biarlah mereka dulu yang berkarya. Gitu. Nah paling itu, jadi memang semua tuh harus terkonsep dengan jelas perjalanan ini. Kita jangan misalnya tahun depan, 2 tahun lagi kita mau bikin apa, gitu. Kalau dilihat misalnya ini kita mau kembangkan menjadi pusat kegiatan komunitas, nggak apa-apa, sekali edukasi, gerakan dan itu bermanfaat juga buat lingkungan, pasti bukan hidup. Kelapa Gading hidup dengan orang Kelapa Gading sendiri. Orang yang dari luar akhirnya datang ke Kelapa Gading. Padahal yang berekonomi di sana itu orang-orang Kelapa Gading. Maksudnya apa? Bekasi yang segini hidup dari orang-orang Bekasi juga. Benar, kita nggak bukan berarti kita kayak jago kandang lah, jago luar kandang, bukan itu. Bagaimana kita hidup di Bekasi, nyaman di Bekasi, bisa menghidupi orang Bekasi, itu dulu deh. Bisa berkarya di Bekasi. Nah, mungkin itu konsep itu yang harus kita jalanin sekarang beramai-ramai ya. Saya lebih setuju kolaborasi semua dari elemen kesenian, budayawan, budaya, kemudian lingkungan, nah semua bergerak di situ. Ya paling itu yang selama ini FSB udah jalankan. Gitu. Ya, atur nuhun Bang Andri. Kita beri aplaus juga untuk Bang Andri. Napas dulu Bang Andri. Abis ini nggak pakai mic. Oh iya benar. Jadi kita udah kayak orang teater aja. Siapa nih? Iya kebetulan ada kendala terkait perhujanan, jadi tapi sepertinya ini salah satu hikmahnya ya, kita akan lebih intimate dan fokus gitu. Dan tadi ada hal yang menarik Bang, kalau aku simak gitu ya, ini sedikit informasi mengenai banyak komunitas di Bekasi anak muda gitu, dan informasi sedikit dari teman-teman di M Block gitu ya, ternyata pengunjung terbesar ke sana adalah dari Bekasi gitu, dari Bekasi main ke M Block gitu ya, ke kawasan Blok M. Kayaknya jauh deh itu kan ya gitu. Berapa kali naik public transport dan sebagainya gitu. Tapi kenapa kita nggak yuk ramaikan titik-titik yang memang memiliki ruang-ruang yang mungkin belum sempurna, tapi bisa di-generate bersama dengan berkolaborasi oleh teman-teman komunitas gitu. Dan gak harus tersentral dari satu titik. Karena memang ada teorinya juga urban acupuncture gitu ya. Kita menitikkan satu titik jarum gitu, dan dia akan menyembuhkan di area sekitarnya. Ketika di banyak titik dia akan menyembuhkan satu tubuh itu. Dan titik itu adalah ruang publik. Ruang publik katakanlah di kecamatan A, B gitu ya. Lalu ruang publik di sini, di situ dan sebagainya. Dia hadir kesenian, dia hadir olahraga, dia hadir ekonomi di sana. Ada ruang-ruang yang bisa di-generate gitu. Dan akhirnya jadi satu kota itulah yang akan tersembuhkan gitu. Kira-kira seperti itu. Dan di sini kita juga sudah kedatangan Bang Musin, jauh-jauh dari rumah ya Bang. Kebetulan rumahnya jauh memang. Bang Musin sebagai salah satu penggiat di Bekasi Voice, bagaimana keberpihakan Bekasi Voice terhadap teman-teman komunitas gitu. Kita juga lihat tadi teman-teman mungkin sebagian sudah melakukan podcast bareng gitu. Artinya menjadi konten bersama, menjadi media bersama gitu untuk teman-teman komunitas. Silakan Bang Musin, kenapa melakukan hal itu? Ya mungkin saya nggak berbicara banyak dari sudut pandang perspektif media atau konten-konten yang kami buat. Kalau merespon dari semua yang berbicara di sini lah. Mulai dari tadi bagaimana komunitas itu harusnya bisa berkembang, mungkin iklim. Saya mengutip tadi
iklim yang dibentuk. Oke, mungkin dukungan dari government, dari pemerintah, dari teman-teman pegiat ataupun dari pihak swasta, developer dan segala macamnya itu sudah mendukung. Ide dari kita sendiri, dari teman-teman komunitas itu pasti udah banyak melimpah. Eksekusi ide dan bagaimanapun itu bisa dilakukan. Walaupun mungkin ada keterbatasan infrastruktur, keterbatasan fundraising, dana dan lain-lain. Yang saya mungkin bisa sampaikan langsung keluh kesah teman-teman komunitas dari sisi kepemerintahan yang mungkin Pak, pengembangan kompetensi untuk SDM-nya sendiri. Jadi yang kita tahu kan selama ini bahwa pemerintah itu menggelontorkan banyak dana untuk vokasi, Pak. Vokasi itu kan tidak hanya terkait dunia pendidikan, dunia tenaga kerja, tapi dunia profesi, keterampilan, kompetensi kita di dunia seni musik, seni peran dan lain-lain. Saya pikir itu harus juga menjadi salah satu faktor yang mendorong bagaimana teman-teman komunitas di Bekasi bisa menghidupkan ruang-ruang terbuka tadi atau ruang-ruang publik tadi gitu. Jadi nggak cuma dukungan infrastruktur, dukungan yang lainnya, tapi memang pengembangan kompetensi kita. Kita berharap banget nggak cuma sekedar ngerti atau belajar mendalami sebuah hal otodidak atau dapat ilmunya setengah-setengah. Padahal itu kan negara pun sebenarnya harusnya memfasilitasi kita, gitu Pak. Apapun sektornya, nggak cuma dunia kerja, nggak cuma SDM gitu kalau juga. Betul gitu Pak. Itu sih yang kalau saya tanggapin dari merespon dari semua yang sudah dibicarakan, diutarakan di sini. Yang lebih penting lagi bukan cuma sekedar infrastrukturnya, tapi bagaimana kompetensi dari sumber daya manusianya. Itu Mas Abi. Siap, terima kasih Bang Musin. Kita beri aplaus untuk semuanya. Kebetulan waktu sudah menandakan waktu habis, tapi itu waktu habis untuk sesi ngobrol. Silakan sesi tanya jawab dibuka untuk teman-teman yang ingin mungkin beropini. Kita ini aja sharing apa yang bisa kita lakukan untuk kota kita, atau mungkin ada pendapat yang bisa memperkuat argumen, atau mungkin ada sedikit yang ingin diberikan di sharing oleh teman-teman. Silakan Mas Imam. Menyampaikan sebuah data, Pak. Mohon izin para panelis. Data yang saya dapatkan dari BPS tahun 2022, kalau IPM kita ini bagus ya, 82,46, meningkat 0,51 poin dari tahun 2021 yang lalu. Mungkin Mas Imam boleh cerita sedikit IPM itu apa? IPM itu adalah Indeks Pembangunan Manusia. Tapi nyatanya IPM kita rata-rata perekonomiannya lari ke Jakarta. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana peran ekonomi kreatif bisa dilakukan kalau IPM kita yang bagus-bagus ini perputaran ekonominya masih di Jakarta? Bagaimana kita bisa meningkatkan competitiveness advantage kalau IPM kita lagi-lagi masih berkecimpung di Jakarta? Nah, ini peran-peran dari ekonomi kreatif Kota Bekasi yang lagi-lagi menginfluence untuk memiliki karakter. Karena karakter adalah kata kunci. Kita punya kaki yang kokoh dan tidak menduplikasi apa yang sudah berhasil di kota-kota lain. Karena saya lihat datanya luar biasa. 0,81 poin IPM kita meningkat, tapi perekonomian kita di Bekasi lari ke Jakarta. Nah, ini kata-kata kunci yang perlu ditangkap dan menjadi market sebagai ekonomi kreatif di Kota Bekasi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Kakak Imam. Kita beri aplaus untuk Kakak Imam. Mangga, akang-akang panelis ingin menjawab. Aku agak propose. Oh, silakan Bang Hoyer. Lalu Bang Andri, silakan. Ya, saya kira ada perspektif yang berbeda. Kalau IPM kan selalu menjadi data kuantitatif yang dijadikan alat ukur ya oleh teman-teman di pemerintah daerah. Saya malah tidak suka kalau kreativitas produk karya seni itu hanya diukur dari itu gitu. Misalkan begini yang saya maksud. It's okay bahwa identitas itu mesti mengakar. Kita mengangkat Bekasi, oke, mengangkat Bekasi kalau tadi Bang Abi bilang bagaimana orang Bekasi menjadi tuan rumahnya di sendiri, kira-kira begitu kan. Tapi kalau bicara produk seni, kan menjadi terbatas nih ruangnya gitu, itu yang saya maksud. Itu yang saya suka berbeda begini. Kalau Anda bicara Betawi, kira-kira begitu tuh, itu nggak bisa kita bicara Jakarta versus Bekasi, Bogor misalkan begitu. Karena kalau bicaranya itu kan bicara administratif gitu. Tapi kalau bicara Betawi, lu Betawi, gue Betawi, kita bisa sama-sama bicara budaya, kira-kira begitu. Tapi kalau kreativitas itu beridentitas misalkan Betawi misalkan begitu ya, kebekasian, dia nggak boleh ditabrakkan gitu maksud saya, nggak boleh ditabrakkan
dengan wilayah administratif gitu. Karena bisa jadi produk kreativitas teman-teman di Bekasi bisa jadi diapresiasi oleh orang-orang yang kebetulan tinggal di Jakarta ya, bukan berarti orang Jakarta kan? Gitu-gitu. Misalkan begini, lah kalau Anda produk karya seninya, itu kalau Anda mau minta apresiasi dengan orang-orang bule, kenapa nggak bikin acara ini di Jalan Jaksa misalkan? Itu yang saya cuma ingin katakan, bahwa sebaiknya ranah kreativitas itu biarkan saja dia menjadi ranah yang universal, menjadi ranah yang tak dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya administratif. Itu yang saya pengen katakan, pesannya begitu. Jadi IPM biarkan saja, Indonesia saja yang mengangkat bahwa IPM kira-kira gitu secara keseluruhan, secara nasional itu tinggi. Salah satu kontribusinya dari Bekasi, gitu aja buat saya mah gitu loh. Nggak perlu kemudian kita jadi gundah karena IPM-nya kontribusi Bekasi kemudian diklaim diekspos oleh Jakarta. Teman-teman di Tambun itu, Bang Udin dan kawan-kawan itu, kenapa dia lebih asik dan lebih diapresiasi? Itu kalau dia tampil di Jakarta. Ya kan, Karsa itu bisa keliling dunia karena memang diapresiasinya oleh teman-teman Jakarta. Jakarta lah yang menyediakan anggaran besar, karena itu dia bisa menjadi duta kesenian budaya Melayu, kesenian Betawi di wilayah, maksud saya di dunia gitu. Tinggal tantangannya kemari kan. Temen Jawa Barat lu ngapain aja? Kalau lu mau aku ini Bekasi sebagai bagian dari Jawa Barat, harusnya juga dia berikan, minimal dia harusnya merasa bersaing atau merasa cemburu dengan Jakarta. Masuk tuh barang, ya kan? Iya, begitu Bi. Padahal tidak ada pesan-pesan. Oh iya. Tapi gitu aja, sorry ya. Oke, makasih. Thank you Bang Hoir atas responnya, beri plus. Masukan Bang Andri, silakan Bang Andri. Ya sebenarnya memang dari dulu Bekasi ini memang tempat tinggalnya orang yang bekerja di Jakarta. Itu dapat saya sendiri juga cari inian semua di Jakarta. Nah, lalu bagaimana mengembalikan itu ada di Jakarta ini? Ya dibikin nyaman dulu Bekasinya ini. Yang memang yang masih belum terlihat tuh kantor ada di Bekasi, gitu. Sebenarnya kemarin dari COVID pun sudah mulai berkurang sedikit lah. Ada orang WFH segala macam. Akhirnya karena mahal di Sudirman tempatnya, akhirnya mereka menarik kantor juga di Bekasi. Nah, Bekasi pusat ekonomi inilah, bekerja inilah yang harus dibangun. Pusat-pusat infrastruktur lah yang harus dibangun. Karena jalan juga akhirnya dipaksakan tadinya jalan desa menjadi jalan kota. Karena udah saking padatnya tuh di Bekasi. Nah ini yang tantangan untuk bagian infrastruktur dari pemerintahan. Kalau dari segi SDM-nya nggak ada masalah. Mau pindah di sana akhirnya di Bekasi nggak masalah. Cuman karena kantornya masih di Jakarta semua dan dia lebih nyaman, semua infrastruktur enak masih di Jakarta, di Bekasi belum. Nah ini yang harus kita bangun bareng-bareng gitu loh. Kedepannya mungkin begitu semua udah kayak Lagun, nah bisa jadi kita akan nyaman di Bekasi gitu. Cuman yang gusurnya itu yang berat. Ya kita membangun rohnya dulu lah. Ini kan rohnya yang kita bangun sekarang. Nah baru setelah itu infrastrukturnya ngikutin. Mungkin kalau di mana nih VIDA sudah terbentuk, pusat kreativitas di sini, yang tinggal di sini, dia hidup di sini, nggak ada masalah. Itu bakal bisa terjadi gitu loh. Gitu. Karena saya selalu melihatnya tuh ke depannya berapa tahun lagi, berapa tahun itu akan terjadi gitu. Nah itu Pak. Siap, terima kasih Bang Andri, kita beri aplaus untuk Bang Andri. Aku juga mau dengar dong opini dari atau mungkin respon dari seseorang tuh kalau ngajak diskusi suka sampai larut gitu ya. Kadang sampai nggak kerasa udah berjam-jam gitu. Dan Bang Ari punya keresahan juga terkait hal itu. Silakan Bang Ari, bagaimana tanggapannya? Oke, Bi, thank you. Kalau gue sih sebenarnya pengalaman yang paling nyentil tuh ya, 1 bulan yang lalu gitu. Jadi gue kedatangan tamu dari, dia tinggal di Yangon, warga negara Myanmar, kemudian dia karena negara bermasalah, dia pindah ke Prancis gitu ya. Terus dia datang, gue ketemu di Myanmar waktu itu. Terus dia datang pengen main ke rumah, pengen main ke Bekasi. Terus dia nginep di rumah. Suatu pertanyaan yang nyentil adalah, gue bawa kemana ini ya? Gitu ya. Itu jadi pertanyaan besar gitu buat gue. Masa gue bawa ke mall? Di sana udah banyak mall gitu. Komunitas mana ya gitu ya. Jadi ini jadi kayak PR gitu buat Bekasi adalah kalau ada tamu dari luar,
terutama bisa dari Indonesia atau barangkali dari luar. Kalau dia main Bekasi, tamu lo mau bawa kemana? Itu jadi pertanyaan besar tuh buat kita. Lo mau bawa kemana tamu lo? Lo mau bawa ke Gedung Juang bisa gitu ya, atau lo mau bawa ke beberapa titik gitu. Jadi satu hari itu mereka kita ajak, misalkan apakah ke Bantar Gebang misalkan, atau ke kira mana? Itu jadi pertanyaan besar untuk kalau kita ada tamu dari luar gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya lagi adalah aset manusianya. Menurut gue sumber dayanya orang Bekasi banyak banget, potensinya sangat besar gitu ya. Yang dibutuhkan menurut gue hari ini adalah ruang bersama. Ingat, ruang bersama. Kita belajar dari M Block gitu ya. Mereka membuat ruang bersama gitu. Komunitas dikumpulin di situ itu, dan selalu ada tokoh-tokoh yang memang terpandang dan bersatu. Menurut gua Bekasi harus ada penokohan yang latar belakangnya beda-beda dan diakui oleh siapapun. Dia netral posisinya. Gua nggak tahu siapa orangnya gitu. Karena kita belajar dari tim-tim M Block yang besar, menurut gua di latar belakang yang profesional di bidangnya, sehingga dia matang, kemudian peduli dengan apa yang dilakukan untuk ruang publik. Mereka bersatu dan melakukan namanya M Block. Di Bekasi menurut gua kita punya ruang itu sebenarnya. Hari ini kita ada di Pasar Lama bisa menjadi ruangnya gitu. Tinggal dibutuhkan figur yang memang bergeraknya itu dia punya waktu, punya tenaga, dan tahu visinya mau kemana gitu. Tapi menurut gua visi paling pendek adalah kita membuat ruang-ruang yang kosong-kosong ini tuh terisi gitu. Dia harus ada ruang gitu, diberikan ruang-ruang komunitas itu masuk ke dalam titik ini, sehingga ketika ada orang mulai masuk ke sini, mereka akan lihat, oh komunitas Bekasi itu seperti ini ya, akan tergambar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena gue bergeraknya di bidang buku fotografi, maka penting buat Bekasi itu ada buku tentang buku fotografi tentang Bekasi. Maka yang kita lakukan, Guari Galeri 2 kali kita bikin Bekasi Kota Kreatif 1, Bekasi Kota Kreatif 2 gitu ya. Tapi yang kemudian harus penting kita lakukan lagi adalah bagaimana kemudian budaya-budaya pergerakan teman-teman seniman itu dokumentasi itu kita manfaatkan, kemudian kita bukukan menjadi buku foto, sehingga kita bergerak, semua bergerak ya. Gue yakin komunitas itu sebenarnya semua bergerak, punya portfolio, punya kegiatan, itu kan tidak terlihat oleh masyarakat. Ada di dunia maya mungkin iya gitu, tapi kalau misalkan kita bikin setiap komunitas itu membuat satu perjalanan karir aktivitas dalam bentuk buku fotografi, atau kita bikin misalkan buku fotografi seniman Kota Bekasi lewat visual, itu juga menjadi bukti bahwa oh ternyata pergerakan Bekasi itu ada ya. Dia dibukukan dalam satu buku, sehingga kita bikin pameran, kemudian kita bikin tour dari satu titik ke tempat yang lainnya gitu. Jadi kafe di Bekasi sangat banyak gitu. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kemudian setiap hari itu, paling nggak setiap minggu itu diskusi tentang Bekasi itu pindah dari satu kafe ke kafe yang lainnya. Karena kafe-kafe ini cuma tempat nongkrong, dan kafe-kafe ini harusnya mereka butuh materi tentang kota Bekasi, dan semua hampir orang yang tinggal Bekasi peduli terhadap kotanya. Persoalannya kita nggak nyamperin, itu doang. Jadi perlu kita nyamperin teman-teman yang ada di luar sana. Mereka bukan berarti tidak peduli, tapi mereka peduli. Cuma kadang-kadang mereka perlu untuk kita samperin. Samperin lewat apa? Mungkin dengan buku foto. Kita saling kenalan, kita saling ngobrol. Kita bikin diskusi yang kayak gini, menurut gue ini sangat menarik gitu. Terlalu panjang, Bi. Kayaknya gue itu dulu deh. Bang Jambul pegangin. Kasih es kopi dulu. Emang Bang Ari tuh kalau cerita bikin kita terus ngalir gitu ya. Tahu-tahu subuh ya tahu. Sebenarnya lu termasuk yang panas dikritik oleh dia. Bagaimana Bekasi membangun bergerak gitu. Oke, kita beri applause untuk semua panelis kita. Mungkin tidak perlu disimpulkan ya, biar itu menjadi sebuah narasi kita di kepala masing-masing gitu ya. Kira-kira gue mau bikin apa ya habis ini? Dengan caranya kita masing-masing. Dengan caranya kita masing-masing, dengan bidang kitanya masing-masing, kompetensi kita masing-masing gitu. Kita gerak sama, poinnya tadi adalah bersama. Aku menangkap poinnya adalah bersama, kolaborasi, ruang bersama, ruang publik. Kita bicara publik bukan private. Ruang publik dia tidak melihat kelas ekonomi, tidak melihat status sosial, semua bisa nongkrong, main, have fun bareng, enjoy di sana. Ada contoh sedikit fenomena yang menarik di Bekasi belakangan ini. Tadi disinggung soal kafe. Belakangan ini ada kolaborasi yang asik dari teman-teman coffee shop, pemilik coffee shop dengan komunitas gitu. Teman-teman bikin pameran di sana. Mungkin skalanya bukan besar, ruang publik yang butuh energi yang besar, tapi coffee shop dengan
lighting gitu ya, kemudian juga ada ruang-ruang yang bisa di-generate jadi ruang diskusi, ruang pameran, dan seterusnya gitu. Dan fenomena itu hampir hadir mungkin per 2 minggu sekali. Sangat banyak sekali dan gak kekurangan kalau kita di Bekasi terkait seniman. Dan itu semacam sebuah kritik mereka atau kita main di coffee shop mungkin karena kekurangan ruang publik. Mungkin karena kekurangan alun-alun plaza yang bisa mengakomodir hal tersebut. Sekali lagi kita beri applause untuk kita semua. Hatur nuhun. Semoga ini menjadi sebuah pemantik diskusi untuk berbagai macam diskusi dan topik-topik yang menarik di klaster kecilnya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.